Sukapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baik pelajar Sukapsa, masih ingatkan materi kita di video sebelumnya? Ya, jika di video sebelumnya kita membahas tentang peralatan dan kelengkapan gambar teknik listrik, maka hari ini kita akan membahas tentang cara penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik listrik. Untuk tugas akan Ibu jelaskan secara bertahap. Jadi, tonton videonya sampai akhir ya. Baik pelajar Sukapsa, mari kita simak materi cara penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik listrik berikut ini. Cara penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik listrik. Tugas nomor 1, persiapkan peralatan gambar teknik. 1. Buku gambar ukuran A4. 2. Pensil 2B. 3. Penggaris panjang 30 cm. 4. Jangka. Dan 5. Penghapus karet. Cara menggunakan pensil. Untuk mendapatkan garis yang baik, maka pensil harus ditarik dengan diputar sambil ditekan pelan-pelan dan kedudukan pensil 60 derajat terhadap garis yang akan dibuat, seperti gambar berikut ini. Tujuan dari memutar pensil ketika menggores adalah untuk mendapatkan hasil goresan yang sama rata dan untuk menjaga sudut keruncingan pensil tetap sama. Dalam membuat garis dengan ketebalan yang sama, penggunaan pensil mekanik lebih mudah daripada pensil biasa. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pensil mekanik hanya penekanan pensil, karena pensil mekanik mudah patah. Tugas nomor 2, buatlah garis tepi di kertas gambar ukuran A4 yang sudah kalian siapkan dengan ketentuan tepi kiri 20 mm dan tepi lainnya 5 mm sesuai dengan standar ISO yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Selanjutnya, cara menggunakan penggaris segitiga. Penggunaan garis segitiga. Penggaris segitiga sepasang, yaitu penggaris sama kaki dan penggaris lancip, paling banyak digunakan untuk pembuatan garis-garis. Adapun jenis garis yang dibuat antara lain garis sejajar dan tegak lurus dengan mistar segitiga. Yang harus dilakukan pertama, posisikan penggaris segitiga sama kaki seperti gambar berikut ini dan penggaris lancip di samping penggaris segitiga siku-siku seperti ini. Selanjutnya, membuat garis sejajar dengan sumbu X. Langkah yang perlu diperhatikan pertama, persiapkan satu penggaris segitiga siku-siku. Letakkan seperti gambar berikut ini. Lalu penggaris sejajar dengan penggaris segitiga siku-siku berposisi 90 derajat. Ini ya, 90 derajat seperti gambar berikut ini. Lalu penggaris siku-siku ditekan pelan-pelan supaya tidak bergeser dan penggaris lancip digeser perlahan ke bawah. Seperti gambar berikut ini. Penggaris digeser ke bawah, penggaris siku-siku diam di tempat dan ditekan pelan-pelan supaya tidak bergeser. Selanjutnya, membuat garis vertikal sejajar. Posisikan jika tadi yang digeser adalah penggaris lancip, untuk mendapatkan garis vertikal sejajar, penggaris yang perlu digeser adalah penggaris sama kaki, seperti gambar berikut ini. Berarti penggaris
lancip ditekan pelan-pelan supaya tidak bergeser, dan yang digeser adalah penggaris sama kakinya. Membuat garis miring sejajar. Persiapkan dua penggaris segitiga, yaitu penggaris sama kaki dan penggaris lancip. Posisikan penggaris segitiga seperti gambar berikut ini, dan penggaris lancip tepat di bawah penggaris segitiga sama kaki. Selanjutnya, geser penggaris segitiga sama kaki ke arah kanan seperti berikut ini. Penggaris lancip ditekan pelan-pelan supaya tidak bergeser. Seperti gambar ini menunjukkan kemiringan dengan sudut 45 derajat. Penggaris 1 tidak bergerak diam, penggaris 2 digeser sepanjang sisi penggaris 1. Paham? Selanjutnya, cara menggunakan jangka. Pertama, yang harus dilakukan adalah mengukur jari-jari lingkaran yang akan dibuat. Kedua, posisikan jangka tepat di jari-jari tadi, lalu gambar lingkaran yang ingin kalian buat. Tugas nomor 3. Buatlah gambar elips berikut ini dengan memperhatikan teknik penggunaan pensil, jangka, dan juga penggaris. Langkah pertama dalam pembuatan elips, buatlah garis lurus sepanjang 12 cm, lalu dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, buatlah lingkaran. Lingkaran 1, lingkaran 2, dan lingkaran 3 membagi antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Terus selanjutnya, buat garis seperti berikut. Seperti ini ya. Seperti gambar berikut ini nomor 3. Terus langkah nomor 4, buatlah garis yang membagi lingkaran ke-2. Langkah kelima, buat garis seperti berikut yang sudah dilakukan di langkah ketiga dan langkah keempat. Terus, langkah keenam, buatlah dengan jangka antara titik ini, titik A, sebut saja ini titik A, dan titik B. Lakukan hal yang sama untuk yang di bawah, titik C dan titik D, hingga akhirnya hasil akhir seperti ini. Jadi buat tugas kalian nanti hasil akhirnya seperti ini ya, elips. Ini kalau dibuat tebal, ini seperti ini elips yang akan dibuat kalian nanti. Dan hasilnya difoto lalu dikirim di Classroom. Bagaimana pelajar Skapsa? Mudah kan? Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai cara penggunaan peralatan dan kelengkapan gambar teknik listrik untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.